سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini memberikan kesempatan kembali menghidupkan kita setelah tadi malam diperlakukan seperti orang yang mati. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mengeluarkan nyawa manusia dari dalam tubuhnya ketika sudah tiba ajalnya, dan orang-orang yang belum meninggal ketika sedang di dalam tidurnya. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal mauta, Allah tahan nyawa manusia yang sudah tiba ajalnya. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan dilepaskan nyawa-nyawa yang lain sampai batas waktu yang telah ia tentukan. Maka Rasulullah ajarkan kita setiap kali beranjak tidur untuk membaca doa persiapan masuk kubur. Bismikallahumma ahya wa amutu wa ilaikal masir. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu pula aku mati, dan kepadamulah aku akan kembali. Dan saat kita terbangun dari tidur, kita diajarkan membaca doa bangkit dari kubur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami dimatikan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan berbangkit. Maka mudah-mudahan kebangkitan kita dari kubur, bangunnya kita dari tidur, menjadi sebuah nasihat untuk diri masing-masing bahwa itu yang akan kita alami nanti pada saat kita akan bangkit di akhirat kelak. Dan oleh Allah dengan kasih sayangnya menyampaikan kepada manusia, karena tidak pernah ada saksi yang sudah meninggal dunia kembali hidup untuk menyampaikan berita tersebut, kecuali dari kasih sayang Allah Ta'ala, maka diabadikan di dalam Al-Quran pada akhir surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, anfiqu min tayyibati ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ayat ini menjelaskan bahwa penyesalan terbesar setiap orang yang beriman saat menjelang ajal bukanlah karena dia masih kurang salat sunatnya, masih kurang puasa sunatnya, masih kurang umrah dan haji sunatnya, tetapi penyesalan terbesar seorang yang beriman saat menjelang ajal adalah masih kurang sedekahnya. Maka Allah Ta'ala menyatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah, bersedekahlah dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Kapan waktunya? Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian. Jangan sampai hal ini kita abaikan, lalu ketika malaikat maut datang mencabut nyawa, kita berucap, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kenapa tidak engkau tunda sedikit ajalku? Kenapa tidak engkau tunda sedikit kematianku? Untuk apa? Waktu yang tersisa sedikit lagi bukan untuk salat sunat, bukan untuk puasa sunat, karena nggak mungkin. Tapi yang paling mungkin adalah fa'as-saddaqah, saya ingin bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Maka penyesalan kita terakhir nanti adalah masih kurangnya sedekah. Maka mudah-mudahan sepanjang hayat, seumur hidup kita senantiasa dalam keadaan menjadi pribadi yang dermawan, dengan catatan bahwa kedermawanan tersebut pun penuh perhitungan. Karena akhir-akhir ini hanya karena kedermawanan 1.000-2.000 rupiah kepada orang yang minta sedekah di jalanan, di tempat-tempat usaha, menjadikan banyak orang bersikap malas, tidak mau lagi bekerja, karena mereka sadar telapak tangan yang terbentang mendatangkan lembaran-lembaran rupiah. Maka harusnya sedekah tersebut terkoordinir. Sayangnya dakwah-dakwah seperti ini tidak ada yang bersedia untuk memperkuat. Kita yang menyampaikan hal-hal seperti ini dianggap orang yang tidak mau berbagi kebaikan dengan orang-orang yang membutuhkan. Padahal Islam melalui aturan syariatnya mengarahkan setiap nilai kebaikan tersebut dikelola secara berjamaah. Kalaulah bukan karena Baitul Mal yang dibentuk oleh pemerintah misalnya, maka sungguh sampai hari ini kita tidak tahu bahwa ada 1 unit rumah fakir miskin dapat dibangun dari harta zakat. Orang Aceh sudah bayar zakat sejak dari zaman pertama masuk Islam. Mereka sangat disiplin bayar zakat, istimewanya lagi para petani yang seharusnya sesuai dengan usaha pertanian hari ini, nilai zakat nisbahnya itu turun dari 10% menjadi 5%. Karena zakat yang 10% tersebut apabila sawahnya diairi dengan hujan, sawah tadah hujan. Fima saqatis sama'u al-ushru, sawah yang disirami dengan air hujan, maka zakatnya itu 10%. Sedangkan yang harus dibiayai untuk pengairannya maka menjadi 5%. Tapi coba sampaikan kepada para petani di kampung-kampung. Kalau berani coba di dalam khutbah ataupun di dalam ceramah. Yakinlah belum sempat kita turun, insya Allah kita akan diturunkan lebih dahulu. Kenapa? Mereka tidak menerima pernyataan bahwa zakat pertanian itu turun dari 10% menjadi 5%. Mereka orang-orang yang sangat ikhlas untuk bayar zakat 10%, walaupun sepatutnya secara aturan syariat sudah turun ke 5%. Itu 10%, zakat terbesar kedua nisbahnya di dalam Islam setelah zakat orang yang mendapatkan harta qarun, harta timbunan dari masa jahiliyah. Sedangkan para pegawai ASN, termasuklah TNI dan Polri di dalamnya, ketika mendapatkan gaji diwajibkan untuk bayar zakat hanya 2,5%. Ternyata kita demo setiap hari, potong gaji kami 2,5% ya. Tapi tidak ada yang marah ketika dipotong pajak 15%. Untuk zakat yang 2,5% hak fakir miskin kita gugat, sedangkan pajak 15% untuk orang kaya kita biasa-biasa saja. Maka ada anomali.
Padahal saat dihitung dikalkulasi penghasilannya, petani wajib zakat ketika nilai panennya itu mencapai 5 wasak, 6 gunca kata orang Aceh. 6 gunca padi itu bila diuangkan dijual mungkin hanya mendapatkan uang sekitar 6 sampai 10 juta rupiah. 10 juta rupiah usaha mereka sepanjang tahun, boleh jadi 3 bulan, 4 bulan ataupun 6 bulan, dipotong zakatnya 10%, 600.000 rupiah dan mereka ikhlas. Sedangkan kita diberikan gaji 5 juta rupiah per bulan, dipotong hanya 75.000 rupiah, kita demo setiap hari. Luar biasa. Maka terlihat betapa keikhlasan itu datang dari orang-orang miskin. Maka di dalam Islam dikumpulkan zakat agar hasilnya menjadi maksimal diterima manfaat oleh fakir miskin. Sayangnya tata kelola zakat kita selama ini bukan zakat yang memberdayakan orang miskin naik derajat dari miskin berhak terima zakat menjadi orang setengah kaya yang tidak lagi berhak terima zakat walaupun belum tentu mampu untuk bayar zakat. Prakteknya zakat kita selama ini adalah zakat yang memperdayakan. Orang miskin yang terima zakat tetap miskin sampai hari kiamat. Karena tidak ada tata kelola yang mengangkat harkat dan martabat orang miskin dari jurang kemiskinan menjadi orang-orang yang punya bisnis dan usaha yang mandiri. Nauzubillah. Maka kita kecewa ketika hari ini Baitul Mal Aceh itu punya dana mengendap hampir 200 miliar rupiah ketika banyak para pedagang-pedagang kecil, istimewanya nyak-nyak yang jualan di pasar tradisional, terjerat rentenir yang terus berbunga dan berbunga, bukan hanya menghisap darah mereka, bahkan menghisap air mata sampai nggak bisa menangis lagi. Nauzubillah. Sedangkan di Baitul Mal dananya mengendap ratusan miliar rupiah. Ini ketidakamaнаhan dari para penanggung jawab. Nah, konon katanya di Baitul Mal itu lebih banyak habis biaya untuk SPPD daripada hak fakir dan miskin. Maka nauzubillah summa nauzubillah, kita sedih menghadapi realitas seperti ini dan tidak ada yang bersuara untuk memperbaiki keadaan. Baik hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjutkan kembali kajian dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dulunya kita sudah mengkaji jilid yang kedua dari kitab I'anatul Talibin yang mengangkat kajian terkait dengan salat berjamaah dan aturan-aturan yang mengikutinya. Ada banyak persoalan di dalam salat berjamaah yang walaupun semangat kita untuk berjamaah hari ini sudah sangat tinggi dan sangat kuat, namun adab-adabnya ini kurang diperhatikan sehingga tujuan kita datang jauh-jauh dari rumah ke masjid, kita menghadapi suhu yang dingin di waktu subuh untuk datang ke masjid, pertanyaannya untuk apa? Tentu jawabannya untuk mendapatkan fadilah dan pahala lebih. Lalu pahala yang diharapkan itu fadilah apa? Kalau hanya sebatas fadilah 27 derajat, yakinlah fadilah 27 bukan karena sholat di masjid. Fadilah 27 karena sholatnya berjamaah. Jadi walaupun kita datang ke masjid untuk mendapatkan fadilah 27, bila sholatnya sendiri tidak berjamaah, maka fadilah itu tetap tidak akan kita dapati. Orang yang sholatnya berjamaah walaupun di rumah tetap fadilah 27 itu ia dapatkan. Karena Nabi tidak menjanjikan fadilah 27 untuk orang yang sholat di masjid. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri berbanding 27 derajat. Maka di masjid bukan mencari 27, karena 27 didapati dengan berjamaah. Lalu kenapa kita ke masjid? Mencari fadilah tempat. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, ahabbul buqa'i ilallahi al-masajid. Petak tanah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjid. Maka kita datang ke masjid, duduk di masjid, i'tikaf di masjid, salat di masjid,
apapun yang kita lakukan di masjid yang sesuai dengan ketentuan syariat itu adalah fadilah. Namun terjadi salah kaprah di sebagian tempat ketika kita dengar ada pihak-pihak yang tidak setuju di masjid itu ada zikir berjamaah dengan alasan mengganggu orang yang sholat, tapi kita lupa seolah-olah yang mengganggu orang yang sholat hanya zikir berjamaah setelah sholat. Padahal keributan anak-anak di masjid itu juga mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat. Jadi ketika kita sampaikan kritikan saat di beberapa masjid ada lembaga pendidikan TPQ, Taman Pendidikan Quran, dulu namanya TPA, tempat pembuangan akhir, sama seperti Lampulau, TPA namanya disingkat dulu, Taman Pendidikan Al-Quran. Karena agak sedikit mirip dengan yang di Lampulau, digantilah menjadi TPQ, Taman Pendidikan Quran. Sama seperti TPS ketika pemungutan suara, ternyata TPS itu ada kemiripan dengan tempat pembuangan sampah. Maka setelah capek-capek kita usahakan datang untuk masukkan kertas suara, ternyata berubah menjadi sampah saja. Maka disebut dengan TPS. Di masjid diadakan TPA yang biasanya kegiatan pada waktu salat asar sampai dengan menjelang maghrib, dan anak-anak ini diajarkan untuk salat berjamaah. Bagus. Tetapi yang kita lupa bahwa di zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in dan generasi-generasi setelahnya sampai awal abad ke-20 di masjid itu tidak dirancang pendidikan untuk anak-anak. Di masjid itu dirancang pendidikan untuk orang yang sudah dewasa pemikiran walaupun masih kanak-kanak dari sisi fisik. Maka saya tidak melihat di negeri-negeri Arab, di Timur Tengah, apakah di Arab Saudi, Mekah, Madinah, ataupun di Mesir, yang di masjid itu datang anak-anak yang belajar baca tulis Al-Quran. Ada anak-anak yang datang, tapi mereka untuk setor hafalan Al-Quran, bukan untuk baca tulis Al-Quran. Karena di zaman Nabi dan sahabat, memang masjid tempat pengajaran Al-Quran untuk orang yang sudah pandai baca tulis Al-Quran. Maka diajarkan tafsirnya, diajarkan tafsir hadisnya, dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang turun masjid menjadi tempat pendidikan baca tulis Al-Quran, bukan lagi tempat pendidikan Al-Quran untuk menjiwai akhlaknya. Lalu di mana belajar baca tulis Al-Quran? Tempat belajar baca dan tulis Al-Quran adalah di rumah masing-masing. Makanya Nabi berharap agar rumah kita itu hidup dengan nuansa bacaan Al-Quran, tidak sepi seperti layaknya kuburan. Disampaikan oleh Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu layaknya seperti kuburan. Persamaan dari sisi apa? Dari sisi sama-sama di sana tidak terdapat orang yang baca Al-Quran. Nah sekarang anomalinya di Aceh ini, orang justru ketika datang ke kuburan teringat baca Quran. Saat berada di rumah tidak pernah berminat untuk baca Quran. Jadi baru baca Quran kalau sudah sampai ke kuburan. Tidak dilarang baca Quran di kuburan, tetapi yang Nabi tidak inginkan adalah suasana kuburan yang tidak ada seorang pun yang baca Al-Quran berpindah ke rumah. Kenapa di kuburan tidak ada yang baca Al-Quran? Karena di kuburan tidak ada yang hidup, semuanya orang meninggal dunia. Sekali-kali datang orang yang hidup berziarah, barulah dia bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena lantunan-lantunan zikir itu mendatangkan ketenangan batin untuk orang yang berdekatan dengannya. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i terkait pertanyaan, apakah ada manfaat mengaji di kuburan? Ini bukan promosi mengaji di kuburan, untuk menjelaskan pemahamannya. Jawaban beliau, mayat di dalam kubur itu mendapatkan manfaat dari orang yang mengaji di kuburan melalui salah satu dari 3 mekanisme, 3 jalan. Yang pertama tentu saja bil mujawarah, karena berdekatan, bertetangga dengan orang yang berzikir.
Maka orang yang duduk di majelis-majelis zikir akan mendapatkan keberkahan majelis tersebut walaupun dia tidak ikut berzikir. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, inna lillahi malaikatan yabtaghuna majalisaz zikri. Allah itu mempunyai beberapa malaikat yang tugasnya adalah mencari majelis-majelis zikir, majelis ilmu dan seumpamanya. Ya kan majelis zikir Ustaz, bukan majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis zikir yang paling utama. Maka ketika Allah Ta'ala menyebutkan eskalasi dari orang-orang yang berzikir, Allah nyatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatan li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu mereka yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir pada proses penciptaan langit dan bumi sehingga sampai pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maka majelis ilmu adalah majelis zikir. Dan Imam Syafi'i menyatakan, saya lebih mengapresiasi orang yang duduk sejenak dalam majelis ilmu daripada orang yang sibuk salat sunat walaupun sampai dengan 1000 rakaat. Maka yakinlah majelis ilmu adalah majelis zikir. Kita duduk. Allah punya beberapa orang petugas, malaikat, yang tupoksinya adalah mencari majelis-majelis ini. Begitu ketemu, maka duduklah malaikat di tempat tersebut sampai acaranya bubar, dan langsung malaikat ini melapor kepada Allah Ta'ala, BKU, langsung kepada Allah, tidak ada komandan teritorialnya. Ditanya oleh Allah, bagaimana engkau tinggalkan hambaku? Malaikat ini menjawab, ya Allah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan sedang berzikir, membesarkan namamu dan berdoa. Ditanya oleh Allah, apa yang mereka pinta di dalam doanya? Jawab malaikat ini, ya Allah, mereka meminta kepadamu untuk dilindungi dan dijauhkan dari siksa neraka. Allah Ta'ala bertanya, padahal Allah Ta'ala Maha Tahu, adakah hambaku itu sudah melihat bagaimana wujud siksa neraka? Kata malaikat ini, belum ya Allah. Maka kata Allah, bayangkan kalau mereka sudah melihat bagaimana siksa neraka, tentu mereka akan lebih khusyuk lagi di dalam doanya. Makanya sejak diluncurkannya film siksa neraka di Jakarta, itu banyak orang-orang yang maksiat yang sudah tobat. Padahal itu siksa neraka yang masih mampu dibayangkan oleh manusia. Sedangkan siksa neraka yang Allah sediakan di akhirat itu tidak pernah disaksikan oleh manusia bagaimana pedihnya siksa tersebut. Karena siksaan di dunia ketika sudah terlalu berat disiksa akan berakhir dengan pingsan, selesai. Akan berakhir dengan kematian, selesai. Tapi di akhirat nanti la yamutu fiha wa la yahya. Hidup tidak untuk tidak mati untuk merasakan tenang dan tidak pula hidup untuk merasakan bahagia. La yamutu fiha wa la yahya. Ditanya lagi oleh Allah, apa lagi yang mereka minta? Mereka minta untuk dimasukkan ke dalam surgamu ya Allah. Bertanyalah Allah, padahal beliau Maha Tahu, pada Allah Maha Tahu. Adakah hambaku itu sudah melihat bagaimana nikmatnya surga? Kata malaikat ini, belum ya Allah. Maka kata Allah, bayangkan kalau mereka sudah sempat melihat nikmatnya surga, tentu permintaan mereka akan lebih sering lagi. Lalu terakhir ditanya oleh Allah, apa lagi yang mereka minta? Ya Allah, mereka berlindung kepadamu dan minta agar diampuni dosa-dosanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah aku ampuni dosa mereka seluruhnya. Belum juga malaikat ini beranjak di hadapan Allah, maka Allah bertanyakan, ada apa lagi wahai malaikatku? Kata malaikat ini, ya Allah, ada di dalam majelis mereka itu seorang yang tidak ikut berzikir dan tidak ikut mengaji, hanya duduk istirahat saja karena kelelahan. Apa kata Allah Ta'ala? Dan dia pun aku ampuni dosanya
li'annahum qaumun la yusyaquna jalisahum, karena mereka adalah komunitas orang-orang yang tidak akan menyusahkan orang yang duduk berzikir bersama dengan mereka. Maka terjadi pergeseran nilai. Dari dulu masjid yang menjadi tempat pengajaran ilmu tingkat tinggi dari Rasulullah kepada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in, dari tabi'in kepada generasi-generasi ulama setelahnya. Hari ini masjid turun derajat dari tempat kajian ilmu tingkat tinggi menjadi tempat kajian ilmu tingkat dasar. Anak-anak yang belajar tulis dan baca Al-Quran ditambah menjadi tempat pernikahan. Nauzubillah, terjadi pergeseran nilai. Maka ini sangat kita sedihkan. Jadi oleh karena itu pertanyaannya, kita ke masjid untuk apa? Oh, untuk mendapatkan fadilah lebih, bahwa sholat kita itu dilaksanakan di dalam masjid sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka kalau begitu, jagalah adab saat kita datang ke masjid. Apa adabnya? Kan dalam kajian yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau ada orang datang ke masjid tujuannya untuk salat dan mencari keridhaan Allah Ta'ala, salat yang khusyuk, ternyata salat yang khusyuk bukan hanya dimulai proses dari takbiratul ihram. Salat yang khusyuk itu dimulai prosesnya sejak kita berwudu dari rumah. Maka dalam berbagai riwayat, barang siapa yang berwudu di rumahnya fa asbaghal wudu'a, ia sempurnakan wudu itu dengan rukun, syarat dan sunat-sunatnya, lalu ia berjalan ke masjid, tidak keluar kecuali karena tujuan untuk menunaikan salat. Itu bentuk apresiasi di dalam hadis tadi. Maka semua riwayat hadis menyatakan orang yang datang ke masjid itu persiapannya dari rumah. Maka kalau begitu penyediaan tempat berwudu di masjid itu masuk dalam kategori bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Karena Nabi tidak pernah berwudu di masjid. Nah, itu kalau pemahaman kita tentang bid'ah sesederhana kawan-kawan kita yang sekarang sedang sibuk menghujat Ustadz Adi Hidayat karena fatwanya tentang musik itu halal. Ya, sesederhana itu. Padahal itu hanya apresiasi dari Rasulullah, bahwa beliau senang orang yang datang ke masjid persiapannya itu dari rumah, bukan kebetulan berkumandang azan langsung mengalir ke masjid. Memang sengaja datang ke masjid, dia sempurnakan wudhu. Maka ada proses untuk khusyuk itu dimulai sejak niat kita untuk berangkat menuju masjid. Lalu sampai ke dalam sholat, ada fokus bahwa sholat kita itu bukan hanya tentang sholat pribadi. Ini sholat berjamaah. Apa berjamaah? Melihat komunitas dan orang-orang yang di sekitar kita. Tapi sayangnya ibadah-ibadah kita selama ini dirancang untuk menjadi ibadah yang egois. Maka betapa banyak orang yang sholat berjamaah, dia hanya memikir tentang dirinya saja. Dia tidak melihat ke kanan dan ke kiri, apakah safnya sudah lurus atau tidak. Dia tidak melihat orang yang baru datang, apakah diberikan ruang atau tidak. Bahkan kadang-kadang, dan sering kita dapati, bukan kadang-kadang, sering kita dapati, imam tidak memperhatikan orang yang baru masuk masjid, yang baru datang. Padahal di dalam adab salat berjamaah, imam itu ketika sedang rukuk, yang pertama. Yang kedua, ketika sedang dalam posisi duduk tasyahud akhir. Nanti ada satu riwayat lagi, ketika sedang dalam posisi sujud yang kedua. Itu sunat untuk pasang sensor lebih tinggi. Pada waktu rukuk, ada nggak orang yang baru masuk? Oh, ada. Diberikan kesempatan supaya orang yang baru masuk itu sempat takbiratul ihram dan rukuk agar dia dapatkan rakaat. Yang kedua, ketika tasyahud akhir, ada nggak orang yang baru masuk? Oh, ada. Diberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk sempat takbiratul ihram dan duduk tasyahud agar dia dapatkan jamaah. Atau yang ketiga, kemungkinannya ketika sedang sujud yang kedua, dirasa-rasa ada nggak makmum yang masbuk yang dia sedang menyelesaikan Fatihah dan akan sujud bersama imam? Oh, ada. Kalau ada, diberikan ruang. Dengan catatan bahwa menanti dan memberikan ruang seperti ini dengan tidak membeda-bedakan siapa yang masuk.
Apakah yang datang orang kaya atau orang miskin? Apakah yang datang pejabat ataukah rakyat jelata? Dari mana kita tahu? Biasanya irama derap kaki orang yang kaya dengan orang yang miskin itu beda. Oh, ini kayaknya pejabat datang, kita tunggu sebentar. Oh, ini orang gatin dekat aja. Jadi ada hal-hal demikian di dalam agama. Kita lupa, kita hanya peduli ibadah diri pribadi. Lalu ketika kita pahami tentang makna khusyuk, yang terbayang di benak kita tentang khusyuk adalah orang yang ketika sholat lupa tentang keadaan di sekitarnya, dia hanya fokus dan ingat kepada Allah Ta'ala. Lalu ditambah dengan bumbu-bumbu cerita bahwa dulu Sayyidina Ali saking khusyuknya di dalam sholat, ketika kaki beliau terkena panah dan sulit untuk dilepaskan karena tidak ada anestesi, nggak ada obat bius, beliau minta izin untuk sholat, nanti mohon anak panahnya itu ditarik ketika beliau sedang sholat. Ditambah ilustrasi dan bumbu-bumbu tersebut, sehingga yang terbayang di benak kita gambaran orang yang khusyuk adalah ketika sholat tidak sadar situasi di sekitarnya. Maka kita ralat, kondisi seperti ini tidak disebut khusyuk, tetapi dinamakan pingsan. Tidak sadar keadaan yang di sekitarnya. Orang khusyuk justru makin khusyuk, makin sadar situasi tempat dia berada. Maka orang yang khusyuk dia sadar bahwa imam salah rakaat. Orang yang khusyuk dia sadar bahwa ada sesuatu yang keliru pada prakteknya. Orang yang khusyuk dia sadar bahwa ada orang yang posisi berdirinya salah tempat. Maka suatu hari saya dapatkan video salat berjamaah di Masjidil Haram, ditampilkan salah seorang di antara jamaah yang hadir di belakang imam adalah Syekh Abdurrahman Ali Huzaifi. Itu seorang qari, seorang hafid dan seorang ahli tajwid dan ahli qiraah. Paling senior beliau di antara imam-imam yang lain di Masjidil Haram. Ketika imam sedang memimpin salat berjamaah, beliau sempat-sempatnya untuk menyentuh orang di sampingnya untuk menyampaikan teguran, ada sesuatu yang salah di dalam salat. Mungkin bagi kita yang ilmunya seala kadar saja akan melihat, ya Allah, nyandum tingkat, sudah jadi imam Masjidil Haram masih sempat-sempatnya menyentuh orang lain untuk memberikan teguran. Kita lupa bahwa di dalam hadis ada riwayat dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, kata beliau, suatu malam Rasulullah bermalam di rumah bibiku Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah, istri Nabi dan bibi dari Abdullah bin Abbas. Apa yang terjadi? Walaupun Abdullah saat itu masih kecil, mungkin usia masih di bawah 10 tahun, tapi dia sengaja datang ke rumah bibinya untuk mengamati perilaku Nabi ketika sedang di rumah. Apakah Nabi itu tidur sampai menggerong-gerong, ataukah Nabi fokus juga untuk beribadat di rumah? Maka beliau perhatikan, ternyata di tengah malam Nabi bangun untuk sholat tahajud. Melihat Nabi bangun untuk sholat, kata Abdullah bin Abbas, saya pun bangun untuk sholat. Kenapa enggak berwudu dulu? Abdullah bin Abbas tidak tidur yang membatalkan wudu. Beliau pura-pura tidur untuk melihat apa aktivitas Nabi berikutnya. Mengetahui Nabi berdiri untuk sholat, langsung beliau ikut berdiri sholat berjamaah dengan Nabi. Hanya saja masalahnya, posisi berdiri Abdullah bin Abbas ada di sebelah kiri Nabi. Sedangkan adab sholat berjamaah, bila seorang imam dan seorang makmum laki-laki, maka makmum laki-laki yang seorang itu berdiri sebelah kanan imam, dekat dengan imam, dengan kadar ujung jari kaki makmum tersebut sejajar dengan tumit imamnya. Jadi sekarang yang dicontohkan oleh kawan-kawan yang mengaku diri paling sunnah di dunia ini, berdiri sejajar kanan dan kiri, itu boleh, tetapi bukan yang afdal. Karena yang afdalnya tetap posisi makmum di belakang imam, ujung kaki makmum berada di belakang tumit imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Ini hanya perkara fadilah dan afdal saja, bukan tentang sunat. Fadilah dan afdal. Nabi yang sedang sholat mengetahui ada seorang anak kecil berdiri di sisi sebelah kiri beliau,
Apa yang beliau lakukan? Kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat berlanjutkan, fa akhadha bi ra'si fa adarani ila yamini. Nabi yang sedang salat mengetahui saya berdiri di sebelah kiri, beliau pegang kepala saya lalu saya didorong ke sebelah kanannya. Kalaulah kita melihat Nabi salat demikian, sungguh kita akan berkesimpulan puji Nabi mukhusyuk dan sedang salat sempat-sempatnya menggeser anak kecil. Kita lupa bahwa Nabi yang khusyuk salat ini mengajarkan kepada umatnya, kalau kalian sedang salat dan di depan kalian ada sutrah ataupun ada saf, lalu ada orang yang melintas, maka laranglah, halangilah. Sedang salat, saking khusyuknya ada orang lewat, orang akan melihat melimong dan khusyuk, itu mereka lalu orang lewat. Padahal itu adalah bahagian dari khusyuk tadi. Begitu ada orang lewat, ditahan. Dia ulang lagi, tahan lagi. Masih dia dobrak lagi. Faqtulhu fa innahu syaitanun. Bunuh dia karena dia itu adalah syaitan. Apa makna bunuh? Tinju berdegabu mati ya. Cuma usahakan tinjunya itu yang bisa melumpuhkan. Kalau tidak nanti dia balas, kita nggak bisa balas lagi karena kita sedang sholat. Ini aturan. Fa innahu syaitanun, karena dia itu adalah syaitan. Maka kita lupa bahwa khusyuk itu bukanlah hilang kesadaran. Khusyuk itu adalah konsentrasi. Kita makin sadar tentang aktivitas yang terjadi di tempat kita sholat. Maka dalam definisi para ulama, mereka menyebutkan khusyuk itu adalah hudurul qalbi ma'asukunil jawarihi. Hadirnya hati di tempat kita berada dengan aktivitas yang kita lakukan, dan tetapnya anggota badan kecuali untuk menggerakkan rukun-rukun. Maka orang yang khusyuk ditandai pertama dari tegaknya badan yang tidak bergoyang. Sangat berbeda dengan saudara-saudara kita di Arab. Orang Arab itu tidak gatal badannya kecuali setelah takbiratul ihram. Nah, sebelum takbir tegap dulunya. Begitu selesai takbir, Allahu Akbar, kena juga boleh. Bahkan coba perhatikan imam-imam di Masjidil Haram, mereka masih menyibukkan untuk merapikan posisi sorbannya. Sebab mereka senang bikin runcing ujung sorban itu. Kalau kita pernah berangkat umrah, berangkat haji, coba perhatikan orang-orang Arab yang jadi sopir angkutan yang pakai sorban, itu sambil menunggu penumpang, kesibukan mereka adalah merapikan sorbannya. Adanya cermin, ada spion itu, dia sibuk luruskan ini. Nanti dia lipat yang di atas ini, taruh di atas bahu. Itu saja kesibukan mereka sampai di dalam sholat. Nah, maka imamnya ini yang sedang sholat, begitu masuk sholat, Allahu Akbar, diangkat lagi tangan untuk merapikan sorbannya. Ini nauzubillah. Maka dalam bab kedisiplinan di dalam sholat, seharusnya orang Arab belajar kepada kita yang Melayu ini. Karena orang Melayu paling disiplin di dalam sholat. Kalau sedang sholat, segatal apapun dia tahan. Nah, tapi orang Arab tidak gatal pun tetap gatal tubuhnya. Tapi untuk ilmu sholat, kita yang Melayu ini wajib belajar kepada orang Arab. Maka kita disiplin pada praktek, tetapi tidak disiplin pada bidang kajian ilmunya. Maka ada pengajaran bahwa khusyuk itu dimulai dari niat kita berjalan menuju masjid, berlanjut ketika masuk dalam praktek sholat, konsentrasi kita tinggi, nanti berlanjut setelah selesai sholat, bahwa kita tetap peduli kepada orang-orang yang di sekitar kita. Sampai dalam sebuah riwayat kata Rasulullah, tidaklah dimaksudkan khusyuk orang yang di dalam sholatnya itu ingat Allah, tetapi yang dimaksudkan khusyuk adalah at-tawadhu', at-tadarru', kemudian apalagi sampai pada bagian akhir ditambahkan oleh Rasulullah, wa it'amul fuqara al-ja'i', dan memberi makan orang-orang fakir yang kelaparan. Hari ini banyak orang yang sholat, tetapi orang fakir dan miskin di samping rumah mereka yang mereka ketahui keberadaannya tidak pernah diberikan akses untuk mendapatkan makanan sama sekali. Maka nauzubillah, maka kita sangat berharap dari konsep awal tadi, ketika ingin bersedekah, maka sedekahnya itu disalurkan lewat rekening masjid. Nanti panitia masjid yang sediakan makanan 3 waktu dalam sehari, sarapan pagi, makan siang, dan makan malam seala kadar
untuk orang-orang yang terlantar, fakir miskin yang membutuhkan yang ada di sekitar masjid. Baru kita dakwahkan. Kalau Bapak sulit untuk mencari rezeki, silahkan datang salat subuh di masjid kami, sarapan pagi gratis. Kemudian Bapak keluar mencari nafkah. Kalau sampai waktu siang masih tidak ada rezeki untuk makan siang, datang sholat duhur berjamaah di masjid kami, makan siang gratis. Nanti malam Bapak belum dapatkan rezeki untuk menikmati hidangan, silakan sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid kami, ikuti pengajian, sholat makan malam insya Allah gratis. Maka kita sangat berharap sebenarnya masjid itu menjadi pionir penggerak akhlak-akhlak Islam. Kalau di Amerika, di Eropa itu ada lembaga sosial yang menyediakan tempat bermalam untuk para gelandangan, untuk homeless. Mereka harus daftar dari jam 4 sore. Kadang beruntung, kadang tidak. Pertanyaannya, kenapa kita di Aceh yang bersyarat Islam ini tidak ada lembaga sosial yang menyediakan tempat menginap untuk para gelandangan dan pengemis? Jadi ketika kajian-kajian subuh Ahad keempat di Masjid Baitul Salihin Ule Karing, di sekitar masjid itu ada ratusan pintu toko orang yang berjualan, dan setiap hari ada beberapa rombongan, ada beberapa kloter orang-orang yang minta sedekah. Saya nggak tahu ini orang miskin beneran atau sok-sok miskin. Saya tanya ke panitia, kenapa tidak pernah diaudit, didata? Setiap toko yang buka usaha ini, kira-kira dalam sehari berapa alokasi dana untuk sedekah kepada orang yang meminta-minta? Umpamanya 5.000. Maka tawarkan kepada mereka. Kalau dengan bersedekah 5.000 ini mengganggu usaha Anda, sedang-sedang jualan sudah datang orang minta sedekah, sedang istirahat datang orang minta sedekah. Kenapa tidak sedekah yang 5.000 setiap hari disalurkan lewat rekening masjid khusus untuk pelayanan orang-orang yang minta sedekah. Dimasakkan makanannya, disediakan tempat istirahatnya. Tetapi dengan catatan bahwa tidak dijadikan tempat istirahat permanen. Datang malam nggak ada tempat menginap, datang ke tempat kami, silahkan istirahat di sini. Besok subuh bangun, sholat subuh berjamaah, ikut pengajian, sarapan pagi, angkat barang dan cari nafkah lagi. Malamnya kemalaman tidak ada tempat istirahat, datang lagi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak dijalankan. Jadi memang tidak ada niat untuk memperbaiki keadaan. Maka kita malu sebagai negeri yang bersyariat Islam. Di negeri ini ada saudara-saudara kita yang miskin, yang tidur di emperan toko, yang tidur di trotoar jalan, yang tidur di median jalan. Maka ketika melihat di jembatan Simpang Surabaya, ada perempuan duduk lesehan dengan anak kecil yang main-main di sekitarnya. Ada kadang-kadang di bawah jembatan underpass itu juga duduk di sana, tidur-tiduran di tempat tersebut. Saya tantang tokoh-tokoh masyarakatnya. Coba cek, itu yang perempuan yang tidur-tiduran di situ, apakah orang miskin tidak ada yang menampung, ataukah orang biasa yang ingin mempermalukan warga kampung di sini? Nah, ini orang Aceh, orang Brawi yang kaya-kaya, membiarkan saya seorang muslim, orang Aceh untuk kelaparan dan tidur di sini. Kalau memang sudah ditawarkan tempat tinggal dia memilih di sana, nedrop nesak langgerpuh yo nyawa pemalai-malai kampung. Kita orang baik, kita orang Islam, kita orang dermawan, tetapi dipertontonkan kepada dunia luar bahwa di Aceh yang dermawan yang baik ini ternyata masih ada orang perempuan dengan anak kecil tidur di trotoar jalan. Maka nauzubillah, summa nauzubillah. Maka khusyuk di dalam salat itu bukan hanya tentang praktik salat, tapi ada pendahuluan persiapan untuk salat dan ada lanjutan setelah selesai sholat, implikasi dari adab-adab sholat tersebut kita praktekkan kembali. Baik hadirin dan hadirat sekalian, jemaah sholat subuh dan pengajian yang dirahmati Allah, demikian dulu sebagai pengantar kajian kita di pertemuan pagi ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan dan ditanyakan, disilahkan dengan segala hormat. Bismillah.
syuruk terbit matahari hari ini jam 6:24. Setiap kali pengajian sama sengaja menanti sampai waktu syuruk. Karena masyarakat kita saking semangatnya untuk ibadat, bahkan sebelum masuk waktu itu langsung sholat. Maka kalau saya bubar sebelum waktu syuruk, itu insya Allah akan ada beberapa orang jemaah yang sholat sunat syuruk dulu. Mata urah boleh debit, tapi kayaknya kamu mulai sholat. Ya, maka dalam bab ibadat, telat ibadat sampai keluar waktu, jauh lebih baik daripada mengerjakan sholat sebelum masuk waktu. Nah, kenapa? Karena dulu saya perhatikan sebelum COVID, saya masih ingat itu ada jadwal penerbangan Garuda ke Jakarta itu jam 4 sore. Jam 4 sore itu jadwal berkumandang azan asar. Artinya perintah untuk boarding naik ke pesawat persis saat azan asar berkumandang. Beberapa orang kawan yang saya temui, mereka mengerjakan sholat asar sebelum berkumandang azan. Nah, di ruang tunggu itu mereka turun ke bawah ke musolanya. Om ja, ya semayang Ustaz. Sholat apa? Sholat asar. Kan belum azan. Ya Pak Ustaz, daripada nanti masuk pesawat nggak sempat sholat lagi. Nah, karena kalau jam 4 naik pesawat di Banda Aceh, durasi 3 jam penerbangan ke Jakarta, sampai di Jakarta jam 7. Bukan lagi maghrib, sudah isya. Oke lah maghrib jamak takhir ke isya. Tapi sholat asarnya nggak bisa jamak takhir ke maghrib, dan nggak bisa lagi jamak takdim ke duhur karena duhur sudah selesai. Jadi daripada nanti nggak bisa sholat, udahlah saya sholat lebih dahulu. Itu kesimpulan orang yang semangat beribadat tetapi kurang ilmu. Padahal kalau dia tidak sholat asar pada waktu itu, dia naik pesawat sampai ke Jakarta jam 7, dia kerjakan sholat asar di sana, masih ada mekanismenya di dalam Islam yang disebut dengan qada. Tetapi ketika dia sholat sebelum masuk waktu, tidak ada mekanismenya di dalam agama. Maka sholat sebelum masuk waktu itu tidak sah apabila dilakukan secara sengaja, dan bisa menjadi dosa apabila tahu tidak boleh dan sengaja dilakukan. Ini menjadi masalah, tapi tidak pernah disampaikan. Maka di banyak tempat saya perhatikan, ketika selesai kajian, di waktu subuh sebelum terbit matahari masuknya waktu syuruk, itu tetap langsung dimulai dengan salat dulu sebelum mereka bubar. Maka ini perlu kita ingatkan, perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan yang lain yang punya semangat tinggi untuk beribadat tetapi ilmunya tidak memadai. Lebih baik tidak salat sebelum masuk waktu daripada segera salat padahal waktunya belum tersedia. Karena salah satu syarat sahnya salat adalah ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui bahwa waktu sudah masuk. Dengan pengecualian, bila ada orang yang salat dengan dugaan bahwa waktu sudah masuk, ternyata belum, maka salat fardu yang dia kerjakan, pahalanya hanya diberi pahala salat sunat. Misalnya orang Jakarta yang biasanya maghrib jam 6 sore, begitu dia datang ke Aceh pertama kali, sampai ke Aceh sedang mendung berat, hitam gelap suasana. Begitu jam 6, alarm HP-nya yang di Jakarta itu sudah berbunyi sholat maghrib. Langsung dia berwudhu dan sholat maghrib. Dia keluar, duduk-duduk santai di warung kopi. Begitu jam 7, orang tutup warungnya. Mau kemana nih? Sholat maghrib. Maghrib apa udah jam 7? Wah. Kami di Aceh maghribnya memang jam 7. Tadi dia sudah sholat maghrib jam 6 karena ketidaktahuannya perbedaan waktu. Dia sangat yakin sudah maghrib. Maka sholat maghrib yang tadi dia kerjakan jam 6 itu diberikan pahala seperti pahala sholat sunat. Wa ma kana Allahu liyudayya'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan sholat kalian apabila dikerjakan tidak tahu bahwa waktu belum masuk. Tapi kalau sengaja mengerjakan sebelum masuk waktu, maka tidak dihitung dalam agama. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab.